Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Farid Agustin. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Operasi dan Pemeliharaan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan studi Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur Pondok Pesantren Syubhanul Waton Tegalrejo Magelang. Untuk presentasi kali ini ada 8 bagian. Yang pertama adalah deskripsi karakteristik infrastruktur, yang kedua adalah program pemeliharaan rutin, yang ketiga adalah regulasi, yang keempat adalah permasalahan yang dihadapi, yang kelima adalah kebutuhan sumber daya, yang keenam struktur organisasi atau kelembagaan, yang ketujuh aspek pembiayaan, yang kedelapan adalah strategi untuk mengatasi permasalahan. Untuk selanjutnya adalah deskripsi karakteristik infrastruktur. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang mengintegrasikan pendidikan formal atau non-formal dalam suatu kompleks terpadu. Salah satu pondok pesantren yang cukup terkenal di daerah Jawa Tengah adalah Pondok Pesantren Syubhanul Waton. Lokasi dari bangunan ini ada di daerah Jalan Kiai Abdan nomor 3 di Limas, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pondok pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Abdurrahman pada tahun 2000 dan berdiri di bawah naungan Yayasan Syubhanul Waton. Karakteristik pada infrastruktur bangunan ini dirancang untuk dapat mendukung sistem pendidikan yang berbasis boarding school atau asrama, di mana dalam proses pembelajaran ini dapat berlangsung selama 24 jam. Pesantren ini memiliki beberapa fasilitas, diantaranya Masjid Fajar Falah sebagai pusat kegiatan ibadah, asrama santri, putra maupun putri untuk mendukung kehidupan asrama. Untuk selanjutnya adalah ruang kelas di sekolah sebagai tempat untuk kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya ada juga perpustakaan sekolah sebagai tempat untuk menjadi sumber belajar tambahan. Kemudian ada kantor administrasi sebagai tempat untuk mengelola operasional dan fasilitas penunjang lainnya seperti kamar mandi umum, tempat cuci umum, tempat wudhu umum, dan area yang lainnya. Selain fasilitas tersebut, pesantren ini juga memiliki jenjang pendidikan formal yang lengkap, mulai dari SMP, MTS, MA, SMA, maupun SMK yang semuanya berada dalam satu lingkup area terpadu. Hal ini tentunya dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih luas dan mendukung pengembangan karakteristik setiap individu santri yang ada. Selanjutnya adalah program pemeliharaan rutin. Jadi, pada pondok itu terdapat beberapa program pemeliharaan rutin, diantaranya ada 5, yaitu yang pertama adalah pembersihan area. Pembersihan harian area, seperti menyapu dan mengepel area pesantren. Kemudian yang kedua adalah pembersihan saluran air. Pembersihan saluran air ini bisa dilakukan di sekitar area lingkungan pesantren. Kemudian yang ketiga adalah pengecekan fasilitas. Pengecekan fasilitas umum seperti tempat wudhu, kamar, tempat cuci, ataupun tempat kamar mandi. Selanjutnya adalah perbaikan fasilitas. Perbaikan fasilitas umum dapat dilakukan ketika ada kerusakan yang dilaporkan. Selanjutnya adalah inspeksi berkala. Inspeksi berkala pada setiap titik yang ada di pesantren seperti dalam sistem pencahayaan, ventilasi, dan keamanan. Pengawasan dalam program ini dilakukan secara berkala agar dapat memastikan bahwa semua kegiatan berpeliharaan rutin yang dapat berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan disepakati sebelumnya. Pelaksanaan program ini mencakup seluruh bagian pesantren yang dilakukan secara terstruktur, mampu membuat pesantren ini dapat menjaga fasilitasnya dengan baik. Selain itu, untuk meningkatkan keamanan dan juga kenyamanan, pemeliharaan ini dapat mencerminkan sistem manajemen yang dimiliki pesantren profesional serta dapat peduli terhadap lingkungan area pesantren yang dihuni. Baik, selanjutnya adalah regulasi. Regulasi yang digunakan untuk sistem manajemen operasi dan pemeliharaan ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan dari fungsi bangunan dan keselamatan dari para pengguna atau penghuninya. Pondok pesantren ini mengacu pada beberapa regulasi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR nomor 24 garis miring PRT garis miring M garis miring 2008. Peraturan ini berisi tentang pedoman pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung yang menekankan pentingnya pemeliharaan preventif, prediktif, serta korektif yang terencana dan juga terdokumentasi.
Untuk regulasi yang kedua adalah Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5111 Tahun 2018. Pada peraturan ini berisi tentang standar dari sarana dan prasarana pondok pesantren. Regulasi ini juga mengatur terkait dengan standar minimal untuk dapat memastikan prinsip kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan yang telah dipenuhi. Kemudian yang ketiga adalah regulasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang bangunan gedung. Regulasi ini mewajibkan pemilik bangunan untuk melaksanakan pemeliharaan yang rutin, inspeksi teknis yang dilakukan secara berkala terhadap struktur bangunan, utilitas bangunan, dan aksesibilitas dari bangunan itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya adalah permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam manajemen operasi dan pemeliharaan. Yang pertama adalah keterbatasan dari anggaran biaya. Permasalahan pertama itu untuk keterbatasan biaya ini terjadi karena biaya yang di pesantren itu biasanya lebih difokuskan alokasinya untuk pembiayaan operasional pendidikan atau biaya sehari-hari yang ada di pesantren tersebut. Jadi, hal ini menyebabkan sistem manajemen operasi dan pemeliharaannya cenderung lebih diabaikan. Perbaikan dalam kerusakan hanya akan dilakukan ketika kerusakan itu telah dilaporkan atau telah terjadi. Baik, untuk yang kedua adalah minimnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan kompeten. Biasanya kemampuan kompeten itu dalam segi bidang teknis seperti manajer fasilitas atau teknisi bangunan. Pada umumnya, perawatan bangunan yang ada di area pesantren itu dilakukan secara seadanya saja, karena pengurus pesantren tidak memiliki latar belakang yang cukup atau latar belakang yang memadai untuk mendukung operasi dan pemeliharaan bangunan tersebut. Untuk yang ketiga adalah tidak ada jadwal pemeliharaan dan juga dokumentasi. Apabila tidak ada jadwal pemeliharaan dan juga dokumentasi ataupun inspeksi berkala, pencatatan riwayat perbaikan, pengarsipan atau kondisi-kondisi ini, maka evaluasi untuk operasi dan pemeliharaannya itu akan sulit. Selanjutnya, permasalahan yang keempat adalah fasilitas digunakan intensif selama 24 jam. Nah, ketika fasilitas ini digunakan dalam jangka waktu yang terus-menerus, itu maka akan membuat bangunan tersebut mengalami cepat rusak atau mengalami kerusakan secara cepat. Untuk yang kelima adalah dari faktor cuaca. Di daerah Magelang itu curah hujannya tinggi. Nah, curah hujan tinggi ini membuat bangunan tersebut cenderung akan lebih lembab dan akan membuat struktur itu mengalami kelembapan dan mengalami kerusakan secara cepat. Selanjutnya, yang keenam adalah keterbatasan akses teknologi. Jadi, penerapan teknologi seperti smart building atau sistem monitoring dari Internet of Things ini masih sangat awam di dalam area pesantren. Baik, selanjutnya adalah kebutuhan sumber daya. Kebutuhan sumber daya di sini dibagi menjadi 4 bagian. Ada sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya material, dan sumber daya teknologi. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang meliputi petugas teknisi dan petugas pemeliharaan dengan keahlian dalam bidang struktur bangunan, mechanical electrical plumbing, dan heating, ventilation, and air conditioning. Kemudian yang kedua adalah sumber daya dari finansial. Sumber daya finansial yang terdiri dari biaya operasional rutin dan anggaran investasi infrastruktur. Kemudian yang ketiga ada sumber daya material. Sumber daya material yang meliputi material perawatan ringan seperti kabel listrik, cat, semen, keramik, cadangan, oil untuk engsel, dan lainnya. Kemudian yang kelima adalah sumber daya teknologi. Sumber daya teknologi ini yang dapat mendukung seperti dokumentasi dan sistem manajemen berupa aplikasi sederhana atau spreadsheet yang bertujuan untuk mencatat riwayat perbaikan, atau bisa juga digunakan untuk pemeliharaan, jadwal inspeksi berkala, dan biaya anggaran yang akan dibutuhkan untuk operasi dan pemeliharaan. Selanjutnya adalah struktur organisasi atau kelembagaan. Pada umumnya, struktur organisasi atau kelembagaan infrastruktur yang ada di area pesantren ini sifatnya itu formal dengan pembagian tugas yang jelas. Yang pertama ini ada pimpinan pesantren. Biasanya pimpinan pesantren itu bisa disebut dengan kiai atau pengasuh eh,
pesantren yang berperan sebagai pengambil keputusan utama yang di dalamnya itu termasuk untuk menyetujui anggaran biaya, perencanaan manajemen operasional dan pemeliharaan, dan juga prioritas manajemen operasi dan juga pemeliharaan. Kemudian di bawah itu ada pengurus harian, koordinator sarana dan prasarana, ada tim teknis atau tukang. Nah, jadi untuk pengurus harian ini biasanya berperan sebagai pengelola operasional sehari-hari, termasuk dalam pengawasan pelaksanaan pemeliharaan rutin terhadap kebersihan, keamanan, dan kelayakan pada bangunan pesantren yang ada. Selanjutnya adalah koordinator sarana dan prasarana. Biasanya tugasnya itu adalah bertanggung jawab atas segala pelaksanaan pemeliharaan bangunan, seperti melakukan laporan terhadap kerusakan yang ada di pesantren dan melakukan koordinasi serta kolaborasi dengan teknisi atau tukang untuk melakukan perbaikan. Selanjutnya ada tim teknis atau tukang. Jadi biasanya berperan dalam melakukan perbaikan ini adalah dari tim teknis atau tukang. Bisa dari internal maupun eksternal ya. Kalau dari internal mungkin bisa dari beberapa santri atau pengurus yang memiliki keahlian. Kalau dari luar itu biasanya dari pihak tukang yang memang dipanggil untuk melakukan perbaikan di area pesantren tersebut. Kemudian terakhir adalah santri-santri, yaitu biasanya santri-santri yang ada di pesantren ini ikut terlibat dalam kegiatan pemilihan rutin, seperti melakukan kegiatan bersih-bersih, pencatatan ringan ketika ada kerusakan, kemudian juga bisa melaporkan kerusakan yang terjadi kepada pengurus atau koordinator ataupun juga tim teknis. Selanjutnya adalah aspek pembiayaan. Jadi aspek pembiayaan itu adalah aspek yang paling penting dalam manajemen operasi dan pemeliharaan. Tanpa adanya perencanaan serta alokasi biaya yang memadahi, kegiatan operasi dan pemeliharaan ini tidak dapat berjalan dengan optimal. Dalam lingkungan pesantren, pembiayaan biasanya menjadi tantangan tersendiri dengan mengingat pengelolaan keuangan yang umumnya itu bersifat sederhana dan bergantung pada pembiayaan kemandirian atau lembaga yang ada dari pesantren tersebut. Jadi pada pesantren ini aspek pembiayaan dibagi menjadi tiga, yaitu adalah biaya internal. Biaya ini berasal dari biaya seperti iuran bulanan santri, ataupun juga bisa dari hasil unit usaha yang ada di area pesantren. Kemudian yang kedua adalah biaya kontribusi. Jadi biaya kontribusi ini biasanya berasal dari donatur atau alumni pesantren yang sukarela untuk memberikan donasi untuk mengembangkan pondok pesantren tersebut. Untuk yang ketiga adalah bantuan dari pemerintah. Biasanya bantuan ini bisa berasal dari berbagai macam instansi, terutama dalam Kementerian Agama. Baik, untuk pembahasan selanjutnya adalah strategi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di pondok pesantren tersebut. Penerapan strategi ini bersifat terstruktur, kolaboratif, dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam bidang manajemen operasi dan juga pemeliharaan pondok pesantren Syukurul Watan Tegarrejo. Jadi di sini ada 6 strategi yang bisa dilakukan. Jadi untuk langkah yang pertama adalah dapat melakukan penyusunan dalam rencana pemeliharaan, baik dari jangka panjang maupun jangka pendek. Rencana ini disusun secara tertulis yang mencakup jadwal inspeksi secara rutin. Untuk selanjutnya adalah skema pemeliharaan secara preventif dan estimasi kebutuhan biaya yang dapat dianggarkan untuk baik dari material maupun bahan atau dari segi apapun yang dapat mendukung operasi dan juga pemeliharaan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dari pihak internal. Jadi eh, hal ini, hal ini pesantren ini dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pihak internal. Dapat dilakukan dengan memberikan fasilitas pelatihan untuk para santri atau pengurus pesantren dalam pemeliharaan bangunan seperti perawatan bangunan, perawatan sanitasi, penggunaan listrik, dan pencatatan apabila terjadi kerusakan ringan maupun kerusakan yang besar. Selain dengan pelatihan, selain dengan pelatihan itu dapat juga memanfaatkan alumni yang berkompeten, apalagi dalam bidang
teknik sipil khususnya manajemen konstruksi. Dalam strategi ini tentunya pihak pesantren dapat mengurangi ketergantungan terhadap pihak atau tenaga eksternal dan dapat meningkatkan sistem pemeliharaan yang berbasis kolaborasi dalam sebuah komunitas ataupun tim. Selanjutnya adalah mengembangkan unit usaha pesantren. Jadi strategi dalam aspek pembiayaan ini dapat dilakukan dengan mengembangkan unit usaha yang ada di pesantren. Memperkuat kemudian yang keempat, kemudian dalam segi biaya, itu strategi yang bisa dikembangkan adalah dengan mengembangkan unit usaha pesantren. Kemudian selanjutnya adalah memperkuat komunikasi dengan alumni. Kemudian selanjutnya ada juga aktif dalam mengakses bantuan pemerintah. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan teknologi dan juga sistem informasi. Jadi, strategi ini memanfaatkan teknologi dan juga sistem informasi ini dapat berupa penggunaan spreadsheet digital untuk melakukan pencatatan aset serta pengingat apabila terdapat jadwal inspeksi atau jadwal pemeliharaan. Dalam upaya memudahkan monitoring operasional dan pemeliharaan dapat juga dengan memanfaatkan sensor otomatis yang digunakan untuk mengecek apabila suhu udara atau suhu ruangannya itu lembab. Penggunaan teknologi tersebut juga dapat menjadi sarana dan prasarana edukasi yang baik bagi para santri dan juga para pengurus pesantren dan juga semua penghuni yang ada di pesantren tersebut. Baik, sekian pembahasan dari saya terkait dengan manajemen operasi dan pemeliharaan dari Pondok Pesantren Syubar Negara Magelang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.